PSG dan Inter hadapi satu keraguan menjelang final Liga Champions. Menjelang final Liga Champions di Munich, Paris Saint-Germain dan Inter hanya memiliki satu keraguan masing-masing dalam susunan pemain yang akan diturunkan. Jika Benjamin Pavard benar-benar pulih, maka dia akan bermain sebagai starter di lini belakang, ujar Simone Inzaghi, memastikan keputusan akhir akan dibantu tim medis. Pavard mengalami cedera pergelangan kaki sejak laga melawan Roma pada 27 April lalu. Inter tampaknya akan kembali menurunkan Lautaro Martinez setelah cedera, berduet dengan Marcus Thuram di lini depan. Denzel Dumfries dan Federico Di Marco akan mengisi posisi bek sayap dalam formasi 3-5-2 yang menjadi andalan Inzaghi. Jan Bisek disiapkan sebagai pengganti Pavard jika kondisinya belum memungkinkan. Dari sisi PSG, satu-satunya keraguan bersifat taktis, bukan karena cedera pemain. Kami masih harus memutuskan antara Desire Doué dan Bradley Barcola untuk melengkapi lini serang, kata Luis Enrique. Dua posisi lain di lini depan sudah pasti ditempati oleh Ousmane Dembélé dan Vichak Kvaratskhelia. Doué baru akan berusia 20 tahun pekan depan dan telah mencatat 13 gol serta 15 assist musim ini. Namun hanya satu gol yang ia cetak dalam 6 laga terakhir Liga Champions. Barcola yang berusia 22 tahun memiliki kontribusi serupa dengan 3 gol dan 3 assist di kompetisi Eropa. Pemain yang lebih senior tampaknya lebih diunggulkan, namun keputusan akhir masih menunggu. Kami orang Italia, sudah selaikanya mendukung Inter Milan juara Liga Champions. Adriano Galliani turut menghadiri jamuan makan malam gala UEFA bersama delegasi Paris Saint-Germain dan Inter Milan menjelang final Liga Champions. Sebuah laga final tak pernah punya pronostik, ujar CEO Monza itu kepada Tutto Mercato Web. Ini bukan seperti Liga, semua bisa terjadi. Mantan Direktur Eksekutif AC Milan itu juga menanggapi pidato dari CEO Inter, Giuseppe Marotta. Pidato Marotta? Pidato yang bagus, kuat, dan lugas. BP itu orang yang positif. Dan memang sepantasnya begitu. Galliani tidak ragu ketika ditanya soal dukungannya dalam laga final yang akan digelar di Munich. Kami orang Italia, kami mendukung Inter, tegasnya. Siapapun yang terlibat di dunia sepak bola Italia tak mungkin tidak mendukung Inter besok malam. Arnautovic, final Liga Champions momen luar biasa, bisa jadi laga terakhir saya di Inter. Penyerang Inter, Marco Arnautovic, mengungkapkan perasaannya menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan membuka kemungkinan bahwa ini bisa menjadi laga terakhirnya bersama Nerazzurri. Dalam wawancara dengan Channel, pemain asal Austria itu mengenang pengalamannya saat terakhir kali tampil di final Liga Champions bersama Inter pada 2010. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah bisa kembali ke final bersama tim yang sama seperti dulu, ujar Arnautovic. Pada 2010, saya tidak benar-benar merasa seperti seorang pesepak bola. Saya lebih seperti seorang anak kecil yang berlari ke sana kemari. Saya duduk di bangku cadangan sepanjang waktu dan tidak merasa benar-benar menjadi bagian dari tim. Mengenai masa depannya di klub, Arnautovic tidak menutup kemungkinan bahwa final melawan PSG bisa menjadi pertandingan terakhirnya dengan Inter. Laga terakhir saya dengan Inter? Mungkin saja. Saya belum memikirkannya, katanya. Dalam 2 tahun terakhir, peran saya lebih sebagai pemain cadangan. Saya berusaha memotivasi para pemain, baik sebelum pertandingan maupun saat latihan. Arnautovic menjadi salah satu dari 5 pemain veteran Inter yang berpotensi menjalani laga terakhir mereka di panggung Eropa tertinggi, menjadikan final ini sebagai momen dengan makna emosional yang mendalam. Davide Fratesi bisa menjadi Grosso 2006, versi Inter di final Liga Champions. Davide Fratesi berpotensi memainkan peran menentukan bagi Inter di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, layaknya yang dilakukan Fabio Grosso untuk Italia pada Piala Dunia 2006. Analisis tersebut disorot dalam edisi cetak Tutto Sport. Meskipun tidak menjadi starter di fase gugur Liga Champions musim ini, Fratesi telah membuktikan bahwa dirinya tetap berpengaruh besar. Gelandang berusia 25 tahun itu mencetak gol penting dalam 2 laga krusial, masing-masing melawan Bayern Munich dan Barcelona. Tutto Sport menarik paralel antara Fratesi dan Grosso, yang kala itu muncul sebagai pahlawan tak terduga Italia. Grosso mencetak gol kemenangan di semifinal melawan Jerman dan menjadi penendang terakhir dalam adu penalti final melawan Prancis. Dengan pendekatan serupa, Inter disebut bisa berharap pada sosok Fratesi untuk memberikan momen magis dari bangku cadangan di Allianz Arena. Perannya yang tak selalu terlihat di atas kertas bisa menjadi kunci tersembunyi dalam upaya Nerazzurri meraih gelar Eropa. Ujian terberat Donnarumma melawan mimpi buruk bernama Inter Milan.
Gianluigi Donnarumma menjadi salah satu figur penting bagi Paris Saint-Germain hingga melaju ke final Liga Champions. Tercatat 14 pertandingan Liga Champions dilaluinya dengan 14 kebobolan dan 5 catatan nirbobol. Ia hanya 2 kali tidak tampil di fase Liga kala menghadapi Girona dan Bayern Munchen. Peran vital dari Donnarumma paling kentara adalah saat PSG bersua 2 jagoan Inggris, Liverpool dan Arsenal. Kala mendepak Liverpool dari babak 16 besar, Donnarumma tampil heroik dengan melakukan 4 penyelamatan termasuk 2 tepisan kala adu penalti. Konsistensi penampilannya di bawah mistar gawang bakal kembali diuji. Namun, musuhnya kali ini memiliki cerita yang cukup menyedihkan bagi Donnarumma. Momok menakutkan bakal dihadapi Donnarumma saat menghadapi Inter Milan. Donnarumma memiliki rekam jejak buruk jika harus berhadapan dengan Inter. Sebagai catatan, ia adalah jebolan alumni AC Milan yang beberapa kali berhadapan dengan I Nerazzurri dalam duel Derby della Madonnina. Sepanjang rekor pertemuannya melawan Inter, tercatat Donnarumma sudah 11 kali bersua. Hasilnya, hanya 2 kemenangan yang diraih oleh Donnarumma. Selebihnya 3 hasil imbang dan 6 kekalahan dideritanya. Parahnya, Inter bak momok menakutkan bagi Gianluigi Donnarumma karena ia dipaksa memungut bola sebanyak 21 kali dari 11 pertemuan itu. Selain itu, Donnarumma hanya mampu mencatatkan 2 clean sheet saja saat melawan I Nerazzurri. Partai terakhirnya menghadapi Inter Milan juga berujung tragis dengan kekalahan 0-3. Laga-laga itu memang menjadi masa lalu bagi Donnarumma. Namun, kenangan buruk tersebut diyakini tidak akan lepas begitu saja dari ingatannya meski sudah meninggalkan Italia. Final Liga Champions jadi, last dance, 5 pemain senior Inter. Menjelang laga final Liga Champions antara Inter dan Paris Saint-Germain, Corriere dello Sport menyoroti peran penting 5 pemain veteran Nerazzurri yang bisa jadi menjalani pertandingan terakhir mereka di level tertinggi kompetisi Eropa. Kelima pemain tersebut adalah Francesco Acerbi, 37 tahun, Yann Sommer, 36, Henrikh Mkhitaryan, 36, Marko Arnautovic, 36, dan Matteo Darmian, 35. Dari kelompok ini, hanya Arnautovic yang kontraknya berakhir pada musim panas ini, sementara keempat lainnya masih terikat hingga Juni 2026. Bagi mereka, laga final ini bisa menjadi last dance, kesempatan terakhir untuk mengangkat trofi Liga Champions sebelum mengakhiri karir atau peran utama mereka di level tertinggi. 3 dari 5 pemain akan tampil sejak menit awal. Sommer akan menjaga gawang, Acerbi memimpin lini belakang, dan Mkhitaryan mengisi lini tengah. Sementara itu, Arnautovic dan Darmian kemungkinan besar akan tampil dari bangku cadangan. Bagi para pemain lainnya di skuad Inter, masih ada kemungkinan untuk tampil di final di masa depan. Namun bagi kelima pemain senior ini, trofi di Munich bisa menjadi penutup karir yang sempurna dan menjadi momen paling berharga dalam perjalanan mereka di dunia sepak bola. Simone Inzaghi akan bungkam kritikan tentang Scudetto dengan juara Liga Champions. Paolo Di Canio memberikan analisis mendalam tentang perjalanan Simone Inzaghi bersama Inter menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, dalam wawancara bersama Sky Sport. Saya tidak ingin memberi nasihat, tapi saya punya ide yang jelas, ujar Di Canio. Simone telah membuat tim ini berkembang. Ia dipilih untuk mengubah 3-5-2 konservatif ala Conte menjadi sistem yang lebih teknis, fleksibel, dan menyerang. Calhanoglu kini menjadi salah satu regista terbaik di Eropa. Jika dia memenangkan Liga Champions, banyak kritik soal Scudetto musim ini akan sirna. Menurut Di Canio, meraih trofi Eropa bisa jadi titik awal bagi Inzaghi untuk membangun lebih jauh. Kalau saya jadi dia, apalagi setelah menang, saya akan bertahan. Jika ada dukungan nyata dalam hal anggaran transfer, dengan klub yang membuatnya nyaman, ia bisa mengejar Scudetto dan mencapai perempat final Liga Champions selanjutnya. Status itu yang harus dijaga oleh Inter. Mengenai rekrutmen pemain gratis atau parametri zero, Di Canio memberikan pembelaan, mereka bukan pemain buruk, dan ini harus dikatakan dengan jelas. Para direktur Inter bekerja dengan cerdas dan lebih awal. Lihat Thuram, kalau dia datang setahun lebih awal, harganya bisa 40 juta. Sekarang mereka dapatkan gratis. Sama saja kalau Marotta mengambil Yamal secara gratis, apakah itu gila? Tidak, itu sebuah mahakarya.